Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu dengan statistik untuk mengingat karena kita waktunya sudah tidak ada. Kita menjelang ujian, bahkan kita sedang menunggu kisi-kisi ya. Jadi kita kembali lagi. Saya anggap bahwa semua materi sudah siap, hanya kita sekarang tinggal membahas soal-soal yang kira-kira mendekati dan akan keluar ya. Jadi untuk statistik terutamanya adalah mean, median, dan modus. Ya, kalian ingat, mean itu adalah rata-rata. Nah, kemarin ketika membahas soal kayaknya kita belum maksimal sekali karena kita baru bicara tentang data-data yang tunggal. Sekarang untuk data kelompok, ya. Kita langsung saja, misalnya dari tabel. Ya, dari tabel, ini tabel suatu kelas, ya. 30 sampai 34 ada 5, 35 sampai 39 ada 10, kelompok 40 sampai 44 ada 7, 45 sampai 49 ada 20, dan seterusnya ya. Nah, kita misalnya akan menentukan mean. Kita akan menentukan mean atau rata-rata. Kita tahu bahwa rata-rata ya, kalau untuk data kelompok dirumuskan sebagai jumlah frekuensi kali X dibagi jumlah frekuensi. Ini jumlah frekuensi. Ya. Terus ini jumlah F kali X. Lantas X-nya apa ini X-nya? X-nya adalah titik tengah. Lah didapat dari mana? Dari tengah-tengah batas bawah dan batas atas dibagi 2. Nih. Ini dibagi 2 ketemunya ini. Ya, jadi tengah-tengah antara 30 sampai 34, 32. 38 sampai 39 ada 37 dan seterusnya. Ya, 50 sampai 54 adalah 52. Nah, setelah ini didapat, biasanya soal cuman ini, kelas dengan frekuensi. Jadi ini disuruh mengolah sendiri. Oke. Kemudian dicari fx. Kalau titik tengah udah ketemu, dicari fx. Jadi 5 kali 32, 160, 10 kali 37, 370, 7 kali 42, 294, dan seterusnya. Sehingga jumlahnya diketahui, dan ini juga jumlahnya diketahui 2180. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus bahwa rata-rata sama dengan sigma fx per sigma f ya. Jumlah F kali X dibagi jumlah frekuensi. Dimasukkan 2180 per 50 sama dengan 43,60. Tapi ini kan bilangannya besar-besar banget. Kemungkinan-kemungkinan bahwa waktunya lama itu kita akan terjebak di dalam pemanfaatan waktu. Sedangkan ujian itu biasanya ujian nasional atau ujian masuk perguruan tinggi dan sebagainya, itu rata-rata satu soal itu hanya diberi kesempatan sekitar 1,5 menit atau sampai 2 menit ya. Jadi alangkah baiknya ya, mungkin ini lebih simpel, kita menggunakan rata-rata sementara ya. Kalau tadi rata-rata adalah jumlah fx per jumlah frekuensi, kalau untuk rata-rata yang menggunakan rata-rata sementara itu sama dengan X rata-rata sementara ditambah jumlah F D per jumlah F. D-nya apa? Deviasi. Deviasi itu apa? Selisih antara rata-rata sementaranya dengan titik tengah. Jadi rata-rata sementara itu diambilkan dari titik tengah. Ya. Diambilkan dari titik tengah. Soal itu biasanya cuma frekuensi dengan kelas. Titik tengahnya udah ketemu, dicari, terus kalian tentukan titik tengah. Bukan titik tengah, rata-rata sementara, ya. Biasanya rata-rata sementara diambilkan yang punya frekuensi paling banyak. Karena sebenarnya untuk menghindari bilangan-bilangan yang besar, untuk menghindari bilangan-bilangan besar. Karena kalau kita sudah memvonis bahwa ini titik tengah, nanti hasilnya di sini akan kosong ya. Kan selisihnya kosong, 42 diambil 42 kosong. Ya, ini D adalah deviasi selisih ya. 37 diambil 42 min 5 dan seterusnya nih. Ya.
terus naik. Jadi ini bisa ketebak kalau misalnya ini selisihnya 5 ke atas negatif, ke bawah positif, terus 5 jadi min 5, min 10. Nah kalau ada lagi juga biasanya min 15 dan seterusnya. Jadi relatif lebih mudah karena sudah terukur ini. Nah, 0 terus 5 10. Jadi kalau selisihnya min 5, nah selisih ini diambil dari tadi yang 37 42. Tapi nanti lama-lama kalian sudah, kalau sudah tahu nih selisih yang pertama, secara otomatis ini dari 0 ke atas negatif, ini ke sini positif. Jadi kalau misalnya selisihnya 5, berarti yang ke atas mulai dari min 5 dan seterusnya ke sini 5 5 5 dan seterusnya positif. Ya, kira-kira bisa dipahami. Kemudian sama dikalikan dengan frekuensi. Tapi karena ini bilangannya bilangan terurut, ya selisih itu kan terurut, sehingga relatif lebih mudah. Misalnya ini kali ini biasanya bilangannya bilangan mudah. 7 kali 0 0, 20 kali 5 100, 8 kali 10 80. Ini ngirit, ini nggak dihitung nih. Kemudian kita jumlahkan. Min 50 dengan min 50, min 100 ini adalah 100. Jadi kosong ya. Kosong ditambah lagi dengan 80 berarti 80. Sehingga rata-ratanya rata-rata sementara ditambah jumlah, ya, jumlah frekuensi kali selisihnya tadi, ini jumlahnya ini 80 per 50. Jadi 42 plus 1,6 sama dengan 43,60. Sama. Kalau kalian sudah sering mengerjakan ini, ya, insya Allah akan lebih cepat. Kenapa? Karena ini bilangannya relatif lebih kecil. Kalau di sini bilangannya besar-besar. Ya, memang mungkin lebih nyambung tapi bilangannya besar. Jadi di rata-rata sementara itu untuk menghindari bilangan-bilangan yang relatif lebih besar. Karena kalau kita sedang melaksanakan ujian dan sebagainya, itu harus punya kemampuan untuk cepat, ya. Dibandingkan dengan ini kan bilangnya besar. Memang mungkin relatif lebih gampang tapi biasanya bilangannya besar. Nah kalau ini kan bilangannya kecil, cuma 80 di per 50. Ini 2180 dibagi 50 kan coret-coret. Kan ini kan 80 bagi 50. Ini 08 per 5, 1,60. Nah ini biasanya 2 desimal. Jadi memvonis hasil daripada statistik biasanya dalam bentuk 2 desimal karena itu merupakan ketelitian, ya. Jadi ini kita berikan bagaimana caranya menyelesaikan min. Ada 2 kemungkinan, dengan cara biasa dan dengan cara rata-rata sementara, ya. Rata-rata sementara itu tadi apa? X0 plus sigma FD per sigma F. D-nya apa? Deviasi. Deviasi apa? Selisih antara rata-rata sementara dengan titik-titik tengahnya, ya, dengan titik tengahnya. Jadi rata-rata sementara kalau kita nganggapnya 42, ya dengan ini berarti min 5, ya, ini diambil ini min 5 dan terus ke atas negatif, ke sini positif. Selisihnya kan biasanya sama. Nah selisih inilah yang sebenarnya merupakan interval. Jadi antara 32 37 itu interval, ya. Nah rata-rata sementara ini kalian bebas menentukan. Jadi kalian bisa coba misalnya apa 37, misalnya 47, silahkan, ya. Misalnya 52 berarti titik nolnya dari sini. Nah ini naik ke atas, min 5, min 10, min 15, min 20 dan seterusnya. Terus dikalikan. Kalau misalnya ngambilnya ini 37 rata-rata sementara berarti di sini posisi 0. Sini min 5, berarti di sini 5, 10, 15 dan seterusnya begitu. Ya, ini cuman kebetulan sebagai contoh kita mengambil rata-rata sementaranya adalah 42. Silahkan kalian ngambil, dicoba-coba, bisa ngambil yang 37, 32, 52 dan seterusnya. Nah, latihan yang kita share itu nanti adalah tentang ini, ya.
Cuman nanti ngambil yang titik tengahnya kita tentukan juga sih biar nanti jawabannya itu. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi karena kita waktunya sudah sangat mendesak, tidak terasa kalian sudah harus menghadapi ujian atau mungkin memang tidak ada ujian nasional, tapi untuk kemana-mana atau masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya biasanya melalui ujian. Jadi perlu kita dalami ya. Jadi saya anggap materi-materi yang kemarin sebenarnya secara umum sudah selesai. Kita memasuki ke menjelang ujian sekolah dan ujian yang nanti kalian sudah ya. Oke, tetap semangat dan tetap sehat. Insya Allah kita nanti terus membahas soal-soal ini dan ikuti terus ya. Kalau ada protes dan sebagainya, tolong dikomentari di situ. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin dan lain sebagainya juga kamu tulis di situ. Nanti kita akan bahas seperti yang kalian inginkan. Tetap semangat dan terus belajar. Jadi dengan model online itu sebenarnya kalian bisa lebih maksimal dan lebih banyak untuk mencari dan mendapatkan soal-soal. Ya. Oke, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat belajar.